Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidik menyebut banyak temuan masalah usai memeriksa 3 hakim konstitusi termasuk Ketua MK Anwar Usman. Sementara itu anggota DPR Masinto Pasaribu menggalang usulan hak angket atas putusan MK pada sidang paripurna yang digelar kemarin. Dan untuk mengulasnya kami sudah bersama mantan hakim konstitusi yang juga mantan Ketua MK Idewa Gede Palguna dan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, ini kita ke audionya Pak Yusuf, punten audionya Pak. Ya. Udah siap. Ya. Baik. Baik, kita ke Pak Gede dulu. Pak Gede, ini dengan ditemukan banyak masalah, apakah sanksi terberat ini bisa dijatuhkan oleh MK? Saya tidak mau mendahului putusan MK ya. Karena kan yang tahu faktanya nanti kan Majelis Kehormatan. Saya dulu pernah berada dalam posisi itu sebagai Ketua Majelis Kehormatan, dan karena itu sampai saat terakhir, sampai putusan disusun, saya tidak boleh berkomentar tentang itu mendahului putusan yang komprehensif yang nantinya akan diucapkan oleh Majelis Kehormatan. Tetapi begini, yang perlu dijaga adalah bahwa pemeriksaan untuk kasus seserius ini memang harus dilakukan dengan mengungkapkan semua fakta, semua data secara komprehensif, dan juga mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif juga. Nah, baru atas dasar itu barulah kita kemudian bisa menentukan bagaimana lalu putusannya, apa jenis putusannya, jenis pelanggarannya, sedang, berat, ringan, sedang ataukah berat. Nah, itu akan menentukan nanti jenis sanksinya. Saya kira itu dulu sebagai pembuka dari saya ya. Oke, baik. Tapi kalau soal kode etik, pelanggaran kode etik dan dinilai ada keterlibatan konflik kepentingan dalam putusan MK ini, apakah ini baru pertama kali terjadi atau sebenarnya ini rentan terjadi dalam sidang-sidang MK sebelum-sebelumnya, Pak? Kalau soal rentan terjadi itu, sebenarnya itu kan bisa berlaku terhadap siapa pengadilan manapun gitu kan. Oleh karena itulah makanya perlu kode etik. Nah, itu sebabnya kami di Mahkamah Konstitusi dulu itu waktu pertama kali berdiri, ya, itu kami dengan Prof. Jimli dan rekan Pak Marwar Siahaan dan 9 hakim yang pertama itu kan, setelah kami merumuskan tata tertib sidang, peraturan Mahkamah Konstitusi kedua yang dibuat pada waktu itu adalah justru tentang hal ini. Tentang Dewan Kehormatan, karena memang sangat perlu untuk pengawasan itu gitu ya. Nah, persoalannya begini, yang terjadi kemudian adalah manakala terjadi konflik kepentingan, itu prinsip umum dalam dunia peradilan apapun itu mengatakan bahwa seseorang itu harus mengundurkan diri, tidak boleh ikut menyidangkan suatu perkara yang di dalamnya dia atau seorang hakim ada terlibat keluarganya, baik saudara maupun semena gitu kan, apalagi memutuskan gitu biasanya. Ya. Nah, yang jadi persoalan kan begini, kapan dikatakan ada konflik kepentingan? Nah, itu yang menjadi perdebatan gitu loh. Kalau soal bahwa ketika ada konflik kepentingan hakim itu tidak boleh mengadili, ya. Tetapi dengan catatan, kalau dalam Sabta Karsa Utama itu disebutkan bahwa hakim itu harus mengundurkan diri apabila terdapat konflik kepentingan, dengan catatan bahwa hal itu sepanjang tidak menyebabkan tidak korumnya Mahkamah Konstitusi. Itu yang jadi soal kembali lagi. Kapan dianggap terjadi konflik kepentingan itu? Kan begitu yang jadi pertanyaannya. Inilah yang jadi perdebatan sekarang gitu. Ya, fokusnya di situ. Dan gitu. ini yang sedang dicari oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau soal prinsip itu kan sudah clear. Bahwa kalau ada konflik kepentingan memang yang bersangkutan tidak boleh ikut mengadili. Kecuali jika ketidakikutan itu menyebabkan tidak terpenuhinya quorum, baik quorum persidangan maupun quorum pengambilan keputusan, gitu loh. Baik. Lalu ini pemeriksaan Ketua MK Anwar Usman kan dijadwalkan 2 kali nih, Pak. Apakah ini sebenarnya indikasi dari beratnya dugaan pelanggaran etik yang terjadi di sini? Nggak bisa disimpulkan begitu dalam a priori namanya kan. Karena dia dilaporkan, itu dia harus didengar keterangannya secara baik, ya, secara proper gitu ya. Benarkah terjadi gitu? Ini prinsip di dalam pengadilan juga yang sangat mendasar. Namanya prinsip audi et altam partem. Jadi mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Kalau dalam bahasa jurnalistik kira-kira cover both sides gitulah kira-kira ya. Itu untuk menentukan proper tidaknya suatu model pemeriksaan. Karena tidak boleh orang menjatuhkan
putusan atas dasar prasangka, atas dasar penghakiman publik itu nggak boleh. Harus ada prinsip propriety, kepatutan, kepantasan, dan kesaksamaan di dalam memeriksa sebelum hakim khususnya, termasuk majelis etik semacam majelis kehormatan ini menjatuhkan putusannya gitu. Baik, kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana Anda melihat proses sidang MK yang sudah berjalan 2 hari ini, Pak? Ya selama ini prosesnya sepertinya kita diberi harapan ya oleh Pak Jimli karena dari proses-proses ini kan kelihatan bahwa ada bukti-bukti yang ditemukan kuat bahwa ada pelanggaran etik yang serius karena misalnya itu kan sudah menjadi cerita yang umum gitu ya seperti yang ditulis oleh majalah Tempo misalnya ya dan itu juga menjadi catatan para anggota MK ini soal misalnya ada konflik kepentingan karena ada hubungan famili Pak Anwar Usman, soal misalnya registrasi kasus yang tadinya sudah dicabut tapi didaftarkan lagi pada hari libur gitu ya dan lain-lainnya ya termasuk juga ada anggota hakim MK yang meluapkan ekspresinya dalam apalagi ini opini pembanding mereka dan itu juga dilaporkan. Jadi memang ini sejarah ini ya. Ada kesembilan-sembilannya hakim MK ini dilaporkan oleh masyarakat dan yang melaporkan juga menurut saya juga bukan kaleng-kaleng. Mereka adalah para guru besar, ya ada 12 guru besar turun gunung dan karena melihat memang ini sudah parah sekali dan saya lihat terakhir Pak Jimli menyampaikan bahwa menurut Undang-Undang Kehakiman ya tahun 2009 nomor 48 itu bisa kemungkinan kalau memang ditemukan ada pelanggaran di situ soal konflik kepentingan itu hakimnya bisa mendapat sanksi administrasi atau bahkan pidana dan putusannya bisa dianggap batal dan bisa disidangkan kembali dengan hakim yang berbeda. Nah, kita lihat saja nanti kemana arah keputusan ini. Tapi saya setuju tadi dengan Pak Dewa bahwa ini tidak bisa kita arahkan kemana-mana dan para hakim MK ini betul-betul bekerja sesuai dengan fakta-fakta yang akan mereka gali dari semua ini dan saya kira sudah terlihat dari pemeriksaan 3 hakim MK hari ini Pak Anwar Usman, Ibu Eni dan Pak Arief Hidayat sudah kelihatan bahwa Ibu Eni sampai menangis itu kan memperlihatkan bahwa ada ketidakberesan yang serius di dalam MK saat ini dan saya kira hanya MK lah dengan keputusan yang benar yang bisa mengembalikan marwah MK itu sendiri. Kira gitu, Pak. Baik. Lalu kiranya apakah harapan ini akan terwujud? Karena kalau misalnya kita tahu gitu ya, sebagian publik ini kan menilai bahwa ketua MK ini juga memiliki konflik kepentingan karena anak ini merupakan kader Gerindra. Ya itu makanya ini juga adalah pembuktian ya. Bagi kita nggak bisa langsung memvonis bahwa karena ada anaknya Pak Jimli yang caleg Gerindra lalu mungkin dia integritasnya menjadi terganggu. Justru ini adalah pembuktian bagi Pak Jimli sendiri bahwa dia tidak akan mengganggu apapun selain betul-betul berpihak pada fakta-fakta yang ditemukan dalam proses MK ini bersidang. Saya kira selama ini rekam jejak Pak Jimli membuktikan bahwa integritasnya terjaga dan saya berharap Pak Jimli akan membuktikan kembali integritasnya betul-betul terjaga dalam sidang MK ini sampai pada putusan nanti. Baik, tentunya ini harapan kita bersama gitu ya. Baik, kita ke Pak Gede lagi. Pak Gede, ini peraturan MK menyebut ada 3 opsi sanksi yang diberikan. Apakah dengan sanksi terberat ini bisa membatalkan putusan yang dinilai syarat konflik kepentingan tersebut? Nah, ini saya berbeda pendapat dengan Profesor Denny Indrayana. Jelas putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dia mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Itu sudah terjadi. Nah, sekarang adakah kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi batal demi hukum? Ada. Yaitu kapan? Ketika dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Kalau itu yang terjadi, barulah kemudian putusan itu dianggap tidak ada. Dan namanya void ab initio. Jadi dianggap sejak awal tidak pernah ada, sehingga segala akibat hukumnya juga dianggap tidak pernah ada. Itu konsep void ab initio. Nah, tapi itu kan tidak terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ada dugaan pelanggaran etik, itu persoalan tersendiri. Persoalan tersendiri.
Lagi pula kan begini, kalau misalnya pertanyaan itu dilanjutkan dengan, katakanlah kita membuat konstruksi pemikiran berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa apabila terjadi putusan yang dianggap dibuat berdasarkan karena adanya konflik kepentingan itu, lalu kemudian itu dipersyaratkan, kalau tidak salah pasal 17 itu ya di undang-undang kekuasaan kehakiman, itu diperiksa oleh majelis lain. Itu majelis lainnya di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Orang majelisnya kan 9, itu juga yang akan memeriksa. Jadi logika itu nggak bisa kena di sana. Maka itu saya berpendapat, walaupun itu adalah undang-undang kekuasaan kehakiman, khusus pasal 17 itu memang ditujukan untuk pengadilan-pengadilan yang berada di bawah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Itu tidak dimungkinkan di Mahkamah Konstitusi, sebab penalarannya jadi aneh. Diperiksa kembali oleh majelis yang berbeda. Apa kita membuat hakim konstitusi baru? Kan nggak mungkin. Berarti majelisnya juga selalu full bench, 9 orang hakim, dan minimal dalam keadaan luar biasa itu 7 orang hakim. Jadi nalarnya nggak masuk ke sana itu. Berarti gitu. Jadi bahwa nanti mungkin sanksi etik apapun yang bisa dijatuhkan oleh majelis kehormatan, bahkan bisa termasuk yang terberat misalnya jika itu terbukti, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat, itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Itulah saya katakan dalam beberapa kesempatan, walaupun kesal kita sudah sampai di ubun-ubun, tapi karena ada prinsip bahwa putusan putusan pengadilan itu termasuk Mahkamah Konstitusi harus dianggap benar. Maka apabila diucapkan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 47, dia tidak bisa dikatakan batal demi hukum. Gitu. Berarti intinya putusan itu tetap sah begitu ya, meskipun nanti sanksi terberat diberikan jika memang benar ada pelanggaran kode etik gitu ya, Pak Gede ya. Ya, jadi gini, mungkin kalau saya tambahkan ya, apa yang dapat membatalkan, katakanlah misalnya, apa yang dapat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi? Ya harus dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Caranya bagaimana? Ya caranya mungkin sekarang kalau mau ya, orang bisa mengajukan pengujian kembali terhadap norma pasal 169 huruf Q itu ya, yang telah diberi penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi itu diajukan kembali permohonan. Nah, tapi syaratnya kan agak berat, yaitu harus mengajukan alasan konstitusional baru, karena Mahkamah sudah menyatakan pendiriannya terhadap soal itu. Nah, itu untuk mengajukan aja. Untuk membuktikan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada 2 hal itu yang dapat dilakukan secara teoritik menurut saya. Walaupun kan kemudian kemungkinannya menjadi tetap kembali seperti tadi. Yang mereksa kan hakimnya itu juga. Nah, itu kan? Nah, ini yang jadi persoalan gitu lah. Oleh karena itu, nah sekali lagi mungkin yang menjadi pertanyaan lalu begini. Lalu kalau gitu apa gunanya melakukan pemeriksaan etik itu? Jangan dianggap sepele. Dan begini loh. Keberadaan Mahkamah Konstitusi itu kan sesuatu yang yang sifatnya niscaya. Ketika kita mengimpikan yang namanya constitutional democratic state, dia harus ada. Dan karena itu kewibawaannya harus dijaga. Siapa yang bisa menjaga itu? Ya kita semua, hakimnya terutama. Nah, untuk menjaga itu apa? Maka dibentuklah majelis kehormatan. Seharusnya permanen. Nah, ini yang sudah saya waktu terjadi kasus dulu di mana saya jadi ketua MK ad hoc itu sebenarnya sudah diperintahkan untuk dibuat permanen gitu loh. Nah, jadi untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, majelis kehormatan ini tetap perlu, bahkan sangat penting untuk mengembalikan wibawa Mahkamah Konstitusi gitu. Baik, jadi intinya bisa dilakukan untuk mengubah keputusan itu, tapi dengan sejumlah langkah begitu ya, yang tentunya juga ada sejumlah persyaratannya gitu ya, Pak Gede ya. Tapi ini kan sebenarnya udah terlanjur ya, Pak Gede. Maksudnya kita melihat bahwa banyak publik yang kecewa dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik ini gitu. Bagaimana langkah untuk mengembalikan marwah MK, mengingat pemilu juga dilaksanakan 4 bulan mendatang? Ya memang ini tugas berat. Ini memang tugas berat. Saya tidak mau berilusi mengatakan ini adalah pekerjaan yang ringan. Ya, tadi Pak Yusuf juga mengatakan ya kalau saya tidak meragukan kredibilitas dan integritas Prof. Jimli, karena ya berdasarkan pengalaman objektif saya ya, pengalaman objektif saya sebagai kolega maupun sebagai muridnya beliau ya, karena beliau adalah promotor saya waktu ngambil S3 di Universitas Indonesia. Jadi kalau itu saya jadikan patokan, saya tidak ada keraguan soal ini.
Tapi itu kembali lagi kita tidak bisa menilainya secara a priori, tetapi harus kita a posteriori ya. Setelah beliau memutus barulah kemudian kita cermati bagaimana putusannya itu. Jadi kita tidak menghakimi di awal. Nah sekarang kembali kepada persoalan tadi, jadi kita nunggulah bagaimana hasil Majelis Kehormatan ini bekerja. Nah karena pemilu sudah dekat, yang menjadi persoalan itu kemudian begini nanti. Nah yang bisa saya katakan begini, apabila misalnya nanti di pemilu ini kan sudah jelas. Nah sekarang jelas pihaknya itu misalnya Mas Gibran sudah jadi calon wakil presiden gitu kan, berpasangan dengan Pak Prabowo. Nanti berhadapan dengan dua pasangan yang lainnya. Nah kalau nanti misalnya tentu kita berharap tidak ada, saya sebagai hakim berharap mantan hakim gitu ya, saya berharap tidak akan ada sengketa pemilu. Tapi itu kan naif ya. Naif ya. Nah ini nanti jadi persoalan kalau bisa terjadi sengketa pemilu, di mana Mas Gibran sebagai pihak, nah di situ nyata ada konflik kepentingan. Nah, itu nanti yang bagaimana bisa mengembalikan kepercayaan lagi ke publik. Pak Anwar Usman ya, itu di situ. Nah jadi dalam konteks itu orang tidak bisa beradu argumentasi lagi. Di situ memang beliau tidak boleh ikut. Menurut saya secara kode etik dalam konteks jika itu terjadi, itu beliau tidak boleh lagi ikut mengadili. Baik, berarti harus mundur begitu ya. Baik Pak Yusuf, tanggapan Anda terkait hal ini. Baik. Gimana? Iya Pak Yusuf, tanggapan Anda terkait hal ini Pak. Ya kan sejak awal kan sebenarnya ini memang Pak Anwar Usman cari penyakit. ini kan gugatan yang sangat politis ya. Dan ada opsi lain untuk MK aman gitu posisinya. Karena memang ini adalah open legal policy. Saya kira Pak Dewa sepakat dengan itu. Mestinya kasus yang sudah bisa dibayangkan kontroversinya ini karena momentumnya berdekatan langsung dengan Pilpres, maka harusnya kan dikembalikan kepada pembuat undang-undang saja. Nah, mengapa kemudian orang mencurigai bahwa ada konflik kepentingan? Karena ya dibuat norma baru, ya. Kemudian ketua MK-nya ada hubungan famili langsung, ya, dengan orang yang dipersepsikan akan diuntungkan dengan itu. Dan setelah putusan itu keluar kan langsung digunakan oleh orang tersebut. Jadi ini memang tidak bisa tidak. Anwar Usman tidak bisa lagi mengelak ini dengan pelanggaran etik yang berat ini. Kalau kita lihat komentarnya kan misalnya soal kritikan publik, MK sudah jadi bukan lagi Mahkamah Konstitusi sekarang, sudah dipelesetkan jadi Mahkamah Keluarga. Pak Anwar Usman kan menjawabnya, oh ya keluarga Indonesia. Ini Pak Anwar Usman ini sebenarnya tidak cocok, nggak cocok lagi jadi hakim MK. Cocoknya jadi politisi karena ngelesnya udah pinter gitu loh. Gitu menurut saya Dila. Baik. Tentu kita berharap putusan hasil dari sidang MK nanti memberikan putusan yang adil, transparan begitu ya, dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Baik, terima kasih Idewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020, dan Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih. Terima kasih.